Ya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita ditemani oleh Ustadz Abdul Manan. Alhamdulillah 2 kali ya kesini ya, alhamdulillah Pak Ustadz. Apa kabarnya Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Ya pemirsa, tema kita pada sore hari ini adalah adab berpuasa. Nah, bagaimana adab-adab berpuasa? Mari kita sama-sama menyimak bagaimana penjelasan dari Ustadz Abdul Manan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian dan para pemirsa Jurnal TV dimanapun kalian berada, semoga Allah merahmati, mengampuni dan memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih berada di dalam bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yakni berpuasa selama di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya. Oleh karena itu pantaslah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kita rindukan. Maka mudah-mudahan kita bersalawat kepada beliau, mendatangkan rahmat Allah, ridha Allah, dan mendatangkan syafaat Rasulullah kepada kita di hari kiamat nanti. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sekalian dan para pemirsa Jurnal TV, semoga Allah merahmati kita semua. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah kajian atau ceramah yang berkenaan tentang adab berpuasa. Nah, saya yakin bahwa di antara kita bahwa sudah tahu adab-adab berpuasa. Nah, sore hari ini kita hanya mengulang, memperkuat pengetahuan supaya apa yang sudah ada pengetahuan dalam diri kita tambah kuat dan bisa diamalkan kembali. Atau jar kita tuh supaya makin mantap lagi. Nah, apa saja adab berpuasa? Maka sebelum masuk kepada adab berpuasa, saya ingin memberikan pengantar bahwa begini. Kalau ada seseorang yang sudah mandi, sudah pakai pakaian yang bagus, pakai wewangian, pakai dirapiin semuanya, kira-kira bagus apa enggak? Bagus. Dipandang bagus atau enggak? Bagus. Ditambah kalau orangnya sudah cantik, tambah bagus enggak? Tambah bagus. Ditambah orangnya ganteng duluan, tambah bagus enggak? Bagus. Ini kalau ada orang yang gantengnya disepakati oleh semua orang, cantiknya disepakati oleh semua orang, tapi berbulan-bulan kada mandi, kada pakai wewangian, pakaian compang-camping, kira-kira bagus enggak? Tidak. Kelihatan rapi enggak? Enggak. Ya iyalah, enggak mandi berbulan-bulan. Nah, kalau kita yang berpuasa ini tidak ubahnya seperti orang yang sudah mandi, orang yang sudah pakai wewangian, orang yang sudah rapi. Ditambah ketika kita berpuasa pakai adab-adabnya, maka itu bisa mendatangkan rahmat Allah dan ridha Allah. Karena sudah berpuasa, puasa itu ibadah. Ibadah itu adalah kita menjalankan perintah Allah plus kita menjalankan adab-adabnya, maka bisa mendatangkan ridha Allah. Ini apa? Berpuasa tapi tidak menjalankan adab-adabnya. Ini namanya biasa-biasa saja. Ini yang parahnya apa? Kayak tadi. Sudah kada puasa, kada menjalankan adab-adab ketika berpuasa atau menghormati bulan suci Ramadan pulang. Nah, ini kan parah. Sudah tidak puasa, tidak menghormati orang yang berpuasa. Ini parah. Sudah tidak mandi, berbulan-bulan membawai orang supaya kada mandi. Nah, ini kan parah.
Iya. Parah. Sudah tidak mandi berbulan-bulan, membawai orang supaya tidak mandi berbulan-bulan. Ini parah. Nah, jadi kalau kita seharusnya kita patut bersyukur ketika berpuasa. Alhamdulillah kita bagaikan orang yang sudah mandi, bersih, pakai pakaian yang bagus, sehingga terlihat indah di pandangan manusia. Juga ketika berpuasa indah di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kalau sudah demikian maka kita patut bersyukur bagi orang-orang yang bisa berpuasa. Tinggal bagaimana melaksanakan adab-adab ketika berpuasa. Apa saja adab-adab berpuasa? Di antaranya adalah bahwa ketika berpuasa kita harus menjaga diri kita dari berbuat dosa. Menjaga diri kita dari berbuat dosa. Dalam kitab ini judulnya adalah As-Siyam Adabuhu Matalibuhu Fawaiduhu Fadailuhu, yang dikarang oleh seorang ahli tafsir, ahli hadis, Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau menyatakan bahwa yang bagi lis-shaimi an yakuffa lisanahu wa sa'ira jawarihihi 'anil maharimi wal atham tahqiqan li ma'na siyamil ladhi wal imsak. Sepantasnya bagi orang yang berpuasa itu menahan lisannya dan seluruh anggota tubuhnya dari berbuat yang dilarang oleh Allah dan berbuat dosa. Kenapa demikian? Tahqiqan li ma'na siyam alladhi wal imsak. Supaya merealisasikan, mewujudkan dan menyatakan hakikat puasa, yaitu apa? Imsak, menahan diri dari hal yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, itu puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tapi pahala puasanya itu dipertanyakan. Nah, pahala puasanya dipertanyakan. Wah, itu kisah benar di media sosial, di Facebook. Padahal itu bekas pacarku. Wah, dikomenlah yang macam-macam. Bahkan seringkali menyudutkan orang lain atau mencerca orang lain. Ini artinya apa? Dia tidak bisa menjaga lisannya, lebih-lebih ketika berpuasa. Maka orang ini bisa dipastikan tidak bisa mendapatkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi tidak bisa mendapatkan pahala puasa. Ibarat orang seperti ini. Ada orang pergi ke tempat pekerjaan. Hadir. Bekerja. Tapi tidak digaji. Kira-kira pian mau nggak? Hadir bekerja tapi tidak digaji. Nggak mau. Pian pang? Nggak mau juga. Hadir bekerja tapi tidak digaji. Kenapa dia hadir padahal hadir dan bekerja tapi tidak digaji? Karena ternyata selama dia berada di tempat pekerjaan dia melakukan hal yang dilarang oleh tempat bekerja. Misalnya mencuri kah? Misalnya menggosip majikannya kah? Sehingga apa? Gajinya tidak diterimanya. Meskipun dianggap hadir dan dianggap bekerja. Nah, kita tuh hari ini kita berpuasa menjalankan perintah Allah, tapi ternyata apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. Apa buahnya? Tidak ada yang kita petik. Kenapa? Karena ternyata selama kita berpuasa kita tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Sehingga puasanya ya kelihatan puasa, tapi tidak berbuah apa-apa. Nah, itu misalnya seperti misalnya Ica, Ica. Iya. Panggilan akrab gitu ya. Iya. Misalnya Ica nih punya kekasih. Kayaknya ada, Bang. Alhamdulillah. Ada benar gitu ya. Ya begitu. Ya lanjut. Ada punya kekasih. Ica nih kasih sayang dengan kekasihnya, tapi ternyata kekasihnya atau pasangannya tidak menganggap Ica ada. Sakit nggak? Sakit. Ini kan bahaya. Icanya ada, memang penuh dengan kecurahan diberikan kepada pasangannya, tapi pasangannya menganggap Ica tidak ada. Ini parahnya adalah bahwa sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan puasa, ibarat Ica tadi mencurahkan kisah sayang kepada pasangannya, tapi pasangannya malah menganggap tidak ada.
Bahkan wujud kasih sayangnya tidak ada, icanya pun juga tidak ada. Ini kan sakitnya di Sini. di sini. Sakitnya di sini. Iya. Nah, sudah lapar-lapar kita berpuasa, menahan ngantuk, menahan haus, menahan lapar, sekian jam, tapi ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada pahalanya, tidak ada buahnya, sehingga kita nih mesti berpikir kembali, apakah puasa yang kita jalankan ini sudah benar-benar kita jalankan dengan sungguh-sungguh? Nah, soalnya apa? Jangan-jangan apa yang kita jalankan ini tidak ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya, mesti kita koreksi kembali. Atau jangan-jangan selama ini kita tidak pernah berpikir apa-apa. Ya ibadah saja, ya jalankan saja. Seharusnya dipikir kembali. Itu sama seperti orang sudah punya hubungan, kira-kira hubungan selama ini mau dibawa kemana ya? Gitu ya. Apakah mau berlabuh terus? Biarkanlah air ini membawa kemana saja tujuannya. Yang penting kita selalu bersama. Kan gantung. Setiap kapal pasti ada pelabuhan yang akan dia untuk berhenti, berlabuh. Maka tidak mau terus dia berlayar. Pasti ada perhentiannya. Masa hubungan ini terus berlabuh tanpa ada tujuan yang jelas? Oleh karena itu, tujuan puasa adalah mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah. Tujuannya jelas, maka gerakan kita juga harus jelas. Sebagaimana hubungan harus jelas. Kerjanya abangnya sudah sampai di mana, usaha kita membantu dia sampai di mana. Jangan-jangan tidak pernah ada pikiran dan tidak ada pernah target dan tidak ada pernah kerjaan. Ini kan mengambang. Ini kayaknya ada yang di efek nih kayaknya. Ini puasa. Okay. Ini siapapun ini yang siapapun yang merasa gitu ya. Ya, siapapun yang merasa. Nah, itu begitu. Puasa mesti ada tujuannya. Tujuannya sudah jelas, mengharapkan ridho Allah. Oleh karena itu, kerjaan kita harus jelas. Bagaimana cara menjemput ridho Allah supaya puasa ini berkesan, puasa ini punya hasil yang luar biasa. Ibaratnya bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Nah, itu. Iya. Tidak hanya sekedar status bahwa aku sudah punya pacar, sudah punya kekasih, bahwa aku hari ini tidak menjomblo. Tidak sekedar punya status. Nah, kita harus punya jelas tujuan status ini dibawa kemana. Iya. Gitu Tujuan ya. ibadah ini juga dibawa kemana itu. Nah, tujuan bahwa ini dibawa kemana? Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah. Dan ibadah kita ini harus dibawa sampai kita meninggal dunia. Nah, apa hadis Rasulullah SAW agar kita menjaga lisan kita dan anggota tubuh kita daripada berbuat dosa? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Pernah lihat perisai? Atau di film-film pernah lihat perisai? Tameng? Nah, tameng itu ya. Apa gunanya tameng? Melindungi diri. Dari serangan apapun. Serangan apapun. Ya. Serangan mantan? Mungkin. Mungkin gitu ya. Dari serangan apapun. Apalagi ketika berperang. Ada tombak, ada panah, ada pedang. Ketika kita punya perisai, kita bisa melindungi diri kita dari serangan apapun. Nah, puasa itu ibarat perisai. Sehingga ketika kita berpuasa, maka kita akan terjaga dari serangan apapun. Serangan apapun. Tapi apa? Fala yarfus wala yajhal. Jangan sampai kita berkata yang kotor, berkata yang buruk, dan melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, berkata yang buruk, maka tameng tadi tidak berguna lagi. Bentar Ustaz, ada pertanyaan dari saya pribadi. Boleh? Nah, mungkin apabila kita berpuasa, itu kan termasuk melatih kesabaran kita ya. Bujur? Ya. Terus sudah misalkan kita menuntut orang untuk menghormati kita, apakah itu benar? Misalkan kayak gini, ada di beberapa tempat yang menuntut bahwa warung-warung jangan buka karena harus menghormati orang berpuasa. Padahal berpuasa itu kan kebutuhan kita, gitu loh. Kebutuhan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Bagaimana menurut Ustadz? Kita berpuasa. Ya. Sedangkan orang lain warung-warungnya masih buka. Tapi orang yang berpuasa tersebut menuntut warung tersebut untuk tutup. Karena harus menghormati kami dong yang puasa kayak gitu.
biasanya ada beberapa yang seperti itu. Eh, Nah, menurut Ustadz bagaimana? Jadi kalau demikian adanya, memang selayaknya adalah setiap orang mesti menghormati orang yang berpuasa, menghormati orang yang menjalankan ibadah. Ya. Nah, caranya bagaimana? Karena kita ini bukan semuanya orang Islam, tapi kita beragam di sini, maka mesti ditonjolkan yang namanya toleransi. Bagaimana toleransi? Toleransinya, bagi saya, kalau bisa lebih baik tutup. Lebih baik tutup. Kalau tidak bisa tutup, maka silahkan diperkecil. Artinya makannya di dalam. Di luar kelihatan kayak tutup. Nah, jadi makannya ke dalam. Atau bagusnya adalah apa? Orang yang tidak berpuasa atau agama yang bukan agama Islam itu makannya pesan saja. Nah, sehingga makannya di rumah sebagai bentuk rasa menghormati orang yang berpuasa. Itu sebagaimana misalnya jangan jauh-jauh agama lain atau di luar, itu dalam rumah saja misalnya. Misalnya Ica hamil, punya suami sudah. Ica hamil. Ya, misalnya, Misalnya belum ya, gimana? belum nikah ya. Belum ya, masih single ya. Ya. Lanjut. Ya, Ica hamil. Ya Allah. Ica hamil, anaknya 3 yang apa? Yang di luar, yang ini 1 di dalam. Banyak banget. Iya. 3 di luar, di dalam 1. Yang 3 ini 1 menyusui, yang 2 masih merangkak. Nah, yang dalam ini juga perlu perhatian. Luar biasa beban Ica. Beban hidup aja banyak. Iya. Tambah itu. Ya. Nah, otomatis dia punya keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi meskipun dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tidak seenak-enaknya dia makan di hadapan orang yang berpuasa. Betul. Nah, di dalam kamarkah dia makan, di pojokankah dia makan. Jangan di depan rumah makan, enak makan mie sedap misalnya. Sponsor. Tit, gitu ya. Oke, lanjut. Makan Itu mie. jangan makan mie misalnya, mie goreng. Itu artinya apa? Dia tidak menghormati orang yang berpuasa. Bahkan dia tidak menghormati bulan suci Ramadan, yakni bulan puasa. Seharusnya juga dia menahan diri daripada memberikan kesan bahwa dia nyaman-nyaman di bulan puasa sedangkan orang berpuasa. Meskipun dia punya keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, begitu pula dengan orang yang lainnya yang agama di luar kita juga mesti punya toleransi kepada kita, dan kita juga punya toleransi kepada mereka bahwa barangkali mereka juga mau makan dan sebagainya. Nah, tapi harus saling menjaga toleransi dan menjaga kemakluman di sini. Nah, sebagaimana Ica yang di rumah tadi, 1 rumah yang punya keringanan untuk tidak berpuasa, dia mesti mesti makan di kamar atau di pojokan. Dan orang yang berpuasa mesti maklum kepada Ica bahwa Ica sedang hamil, sedang punya masalah. Masalah ya. Maksudnya punya beban hidup gitu ya. Beban mental kataku, bukan. Beban diri, hamil, punya anak 3 tadi. Harus dimaklumi. Ya, saling memaklumi. Orang yang berpuasa menyatakan bahwa ini nggak apa-apa karena dia sudah hamil. Dan orang yang hamil juga berperasaan kepada yang berpuasa. Makanannya di pojokan, makanannya di rumah. Jangan sampai seperti orang yang biasa misalnya. Makanan, kan orang puasa, jangan. Ini namanya menawarkan. Jangan menawarkan. Ini kan minta gampar orang kan. Makanan. Nah, ini makanan. Nah, jangan. Nah, begitu saran ulun. Sehingga kita sama-sama menghormati dan menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Tuh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Jika ada orang yang bertengkar atau saling mencaci, maka hendaklah salah satunya orang yang berpuasa itu mengatakan inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hal ini bukan riya, bukan. Tapi apa bahasa kitanya? Maaf, tolong aku sedang berpuasa. Artinya aku tidak ingin menghancurkan pahala puasa yang telah aku kerjakan. Nah, tolonglah, janganlah setelah aku buku puasa, ayo aja, ayo enggak gitu.
Tunggu saat berbuka. Saat berbuka, tet, par, enggak. Akhirnya Oke. berpuasanya kayak berpuasa ular ya, bukan ulat ya Ustadz ya. Iya. Tetap aja. Artinya mesti ketika berpuasa kah di luar puasa kah dia tetap menjaga dirinya dari celaan, lebih-lebih ketika dia sedang berpuasa. Maaf, saya sedang berpuasa. Ini adalah cara agar kita mengingatkan kepada diri kita agar kita tidak mencela orang lain atau membalas celaan orang lain bahwa kita sedang berpuasa. Kita tidak ingin merusak pahala puasa kita. Nah, bahwa Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Berapa banyak orang yang sholat di malam hari tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya kecuali berjaga malam. Artinya apa? Orang yang berpuasa seperti ini, orang yang sholat malam seperti ini tidak membuahkan hasil apa-apa selain lapar dan haus. Ini kan merasa percuma kan? Merasa percuma. Yang kita nih jalankan ini kan ibadah. Kalau ibadah kan kita mendapatkan pahala dan ridha Allah. Tapi ternyata pahala tak dapat, ridha Allah juga tak dapat, maka pahala kita ini tidak mendapatkan apa-apa. Betul sekali. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita rusak pahala puasa kita, jangan sampai kita rusak puasa kita, dan jangan sampai kita mencoreng kehormatan bulan Ramadan ini dengan tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga anggota tubuh kita, dan yang lainnya. Nah, oleh karenanya, supaya kita bisa menjaga lisan kita, anggota tubuh kita daripada perbuatan dosa, maka ingat bahwa kita hari ini sedang berpuasa. Dan berpuasa itu maknanya imsak. Imsak itu artinya menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Janganlah. Berarti aku percuma dong puasa hari ini kalau aku menggibah orang lain, kalau aku berdusta. Nah, ini kan kadang-kadang kita kan kalau sudah kepepet kan beralibi atau berapologi, membenarkan diri sendiri. Pecah piring di rumah misalnya. Siapa tuh? Ya kata mama kita. Kata adiknya, "Sst, sst, sst." Nah, kita dengan adik kita gitu. "Sst, sst." Siapa tadi? Anu Maai, kata kita. Anu, kenapa piring pecah tuh? Kucing. Ya Kading. Nah, ini apa? Ini artinya sudah buka puasa? Sebentar. Belum loh. Ini artinya bahwa meskipun tidak secara lisan kita berdusta, tapi dari gerak-gerik kita juga berdusta. Nah, maka ini juga bisa mendatangkan batalnya pahala puasa. Oke Pak Ustadz, karena waktu sudah hampir tiba, jadi kita break untuk azan maghrib. Masya Allah.